Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para intelektual muda Indonesia? Kami dari kelompok 6 Ekonomi Pariwisata beranggotakan 1. Aan Budi Prasetyo, 2. Adriansah, 3. Amalia Novitasari, 4. Anggun Mugi Rahayu, 5. Arhamni Lubis, 6. Alia Nur Salsabila, 7. Ahmad Muzakir, 8. Anandita Kusumaningrum, 9. Aditya Endro Daryanto, 10. Areski, dan 11. Alvan Avanza. Pengertian pariwisata. Berdasarkan Undang-Undang tentang Kepariwisataan, Pasal 1 disebutkan bahwa pengertian wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dengan jangka waktu sementara. Sedangkan pengertian pariwisata itu sendiri adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Untuk pengembangan daerah menjadi sektor wisata yang dapat diandalkan, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, seleksi terhadap potensi. Yang kedua, evaluasi letak potensi terhadap wilayah. Dan yang ketiga, pengukuran jarak antar potensi. Selanjutnya, kita memasuki faktor pendorong dan faktor penghambat untuk pengembangan pariwisata. Untuk mengembangkan pariwisata, terdapat faktor pendorong, yaitu yang pertama, keinginan untuk melepaskan diri dari tekanan hidup sehari-hari di kota. Yang kedua, kemajuan pembangunan dalam bidang komunikasi dan transportasi. Yang ketiga, keinginan untuk melihat dan memperoleh pengalaman-pengalaman baru. Dan yang keempat, meningkatnya pendapatan yang dapat memungkinkan seseorang dengan bebas melakukan perjalanan yang jauh dari tempat tinggalnya. Selain faktor pendorong, terdapat juga faktor penghambat. Yang pertama, kurangnya peran serta masyarakat, kurangnya prioritas pembangunan pemerintah kabupaten, kurangnya kuantitas dan spesialisasi sumber daya manusia pada dinas terkait, kurangnya kerjasama dengan investor, belum terdapat sistem promosi yang menarik, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan dan kurangnya perawatan fasilitas penunjang objek wisata. Faktor pendorong pengembangan pariwisata. Menurut Pandeli, faktor yang mendorong manusia berwisata ialah pertama, keinginan untuk melepaskan diri dari tekanan hidup sehari-hari di kota. Kedua, kemajuan pembangunan dalam bidang komunikasi dan juga transportasi. Ketiga, keinginan untuk melihat dan mendapatkan pengalaman baru mengenai budaya masyarakat di tempat lain. Keempat, meningkatnya pendapatan seseorang sehingga dapat dengan bebas melakukan perjalanan. Lalu, apa saja faktor penghambat pariwisata? Kurangnya prioritas pembangunan pemerintah, kurangnya peran serta masyarakat, kurangnya kerjasama dengan investor, belum terdapat sistem promosi yang menarik, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya perawatan fasilitas penunjang objek wisata, kurangnya kuantitas dan spesialisasi SDM pada dinas terkait. Strategi pengembangan pariwisata merupakan rencana-rencana fundamental suatu daerah tujuan wisata dengan memperhatikan analisis lingkungan dan sumber daya untuk mengidentifikasi potensi yang dapat dikembangkan. Menurut Primadani SR, strategi selalu berkaitan dengan 3 hal, yaitu tujuan, sarana, dan cara. Oleh karena itu, strategi juga dapat didukung oleh kemampuan untuk mengantisipasi kesempatan yang ada. Dalam melaksanakan fungsi dan peranan pengembangan pariwisata daerah, pemerintah pun harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata. Peran pariwisata dalam perekonomian Indonesia. Tahukah kamu bahwa sektor pariwisata di Indonesia menjadi suatu sektor yang cukup penting dalam menyumbang devisa negara?
Sejak tahun 2013, sektor pariwisata merupakan sektor keempat terbesar. Hal ini terlihat jika pada tahun 2007 dengan 2014 jumlahnya meningkat lebih dari 2 kali lipat menjadi sebesar 11.166,13 US dollar. Indonesia pun ditetapkan menjadi negara dengan pertumbuhan pariwisata tercepat. Diambil dari data WTTC pada tahun 2018 yang menetapkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan pariwisata tercepat ke-9 di dunia, peringkat 3 di Asia, dan peringkat 1 di Asia Tenggara. Peringkat Indonesia di Travel and Tourism Competitiveness Index yang dikeluarkan World Economic Forum melesat dari ranking 70 tahun 2013 menjadi ranking 42 di tahun 2017. Capaian tersebut membawa kebermanfaatan pariwisata sebagai lokomotif baru bagi ekonomi Indonesia dan berdampak pada meningkatnya rata-rata pertumbuhan wisatawan mancanegara 2014-2017 mencapai 49%. Seiring dengan pertumbuhan jumlah wisatawan baik mancanegara dan Nusantara, peran strategis sektor pariwisata sebagai lokomotif baru pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin nyata dengan tercatatnya pariwisata sebagai penyumbang 4 besar devisa bagi Indonesia sekitar 15,20 miliar US dollar pada tahun 2017. Dampak positif pariwisata. Investasi. Pariwisata membawa banyak investasi yang dibutuhkan ke suatu daerah, terlebih pada negara berkembang. Mata uang asing sangat penting untuk masyarakat setempat. Lapangan kerja. Pariwisata menyediakan lapangan kerja. Tanpa industri pariwisata di negara berkembang, maka masalah pengangguran jauh lebih besar. Melestarikan budaya dan kearifan lokal. Pariwisata dapat membantu untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat karena dijadikan sebagai objek wisata. Pemasukan devisa. Negara bisa mendapatkan keuntungan dari investasi luar negeri, baik di sektor pariwisata atau sektor pendukung lainnya. Dari segi lingkungan, 1. Terpeliharanya kebersihan alam lingkungan untuk menarik datangnya wisatawan. 2. Terjaganya keistimewaan lingkungan seperti hutan-hutan, pantai-pantai, hewan, serta pemandangan alam. Segi sosial budaya. 1. Terpeliharanya monumen yang menyimpan nilai-nilai budaya dan tempat-tempat yang bersejarah. 2. Terpeliharanya kebudayaan tradisional, seni, tarian, adat istiadat, dan cara berpakaian. Segi ekonomi. Pertama, terbukanya lapangan pekerjaan baru. 2. Meningkatnya taraf hidup dan pendapatan masyarakat. 3. Meningkatkan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing. 4. Membantu menanggung beban pembangunan sarana dan prasarana setempat. 5. Meningkatnya kemampuan manajerial dan keterampilan masyarakat yang memacu kegiatan ekonomi lainnya. Baik, selanjutnya adalah langkah strategis pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Indonesia. Yang pertama, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata pada tahun 2019 bahwa tercatat sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah melakukan dan mengikuti 360 event promosi luar negeri, 174 bursa pariwisata, 56 sales mission, dan 130 festival Indonesia untuk mendukung promosi pasar pariwisata secara lebih intensif. Yang kedua, sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 telah diselenggarakan berbagai pelatihan bagi pelaku industri pariwisata dan masyarakat sebanyak 33.000 orang. Pembekalan kepariwisataan bagi pengelola desa wisata. Hal ini guna untuk mendukung terciptanya tujuan dari program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, contoh strategi pengembangan pariwisata. Sebelum membahas mengenai contoh strategi pengembangan pariwisata di Indonesia, studi kasus di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat kita ketahui bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat di Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan wilayah kepulauan
yang memiliki nilai geostrategis bagi Indonesia karena berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan. Nah, batas-batas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu sebelah utara dengan Laut Natuna Utara Vietnam, sebelah selatan dengan Kabupaten Bintan, sebelah barat dengan Laut Natuna Utara atau Malaysia, dan sebelah timur dengan Kabupaten Natuna. Luas wilayah Kepulauan Anambas adalah 46.664,14 km persegi dengan rincian 98,65% adalah lautan dan 1,35% adalah daratan. Adapun jumlah pulau sebanyak 255 buah, 26 buah berpenghuni dan 5 pulau termasuk pulau terluar atau perbatasan. Nah, sebagai daerah kepulauan, Anambas memiliki potensi wisata alam bahari yang mempesona. Daya tarik wisata lainnya yang tidak kalah menarik adalah budaya, peninggalan sejarah, dan buatan. Maka dari itu, dalam pengembangan pariwisata diperlukan berbagai strategi yang tepat guna lebih mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas ini. Lalu, contoh strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas apa aja sih? Yang pertama, peningkatan aksesibilitas. Kenapa aksesibilitas perlu ditingkatkan? Dalam pengembangan pariwisata diperlukan kemudahan akses yang bisa dicapai oleh semua orang, baik itu akses terhadap objek wisatanya dan akses terhadap informasi wisatanya. Melalui apa? Yang pertama, pembangunan batu miring. Selanjutnya, membangun pemukiman yang berwawasan lingkungan, perbaikan jalan, membangun gerbang selamat datang, pembuatan parkir, pembuatan toilet dan tempat ganti pakaian. Yang kedua, membangun objek dan atraksi wisata dengan cara pengembangan makanan khas daerah, pengembangan cenderamata, pengembangan mangrove, dan pembuatan tempat bermain. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia dengan cara kursus bahasa asing dan pelatihan membuat kuliner. Yang keempat, mengait dunia usaha dengan swasta. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kunjungan wisata dengan cara promosi melalui internet, pembuatan brosur, dan menyebarkan brosur. Baik, demikian pemaparan materi yang dapat kelompok 6 sampaikan mengenai strategi pengembangan pariwisata di Indonesia. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Jika dari teman-teman semua ada pertanyaan, tanggapan maupun saran, kami persilahkan via WA Group. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.